Di tengah kegelapan zaman, ketika suara kebenaran semakin sunyi, tetapi terdapat cahaya yang tak pernah padam, yaitu cahaya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Perkenalkan, saya Sifa Sabila dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan membaca kitab Adabul Alim wa Muta'alim karya Syekh Hasyim Asy'ari. Saya akan membaca Al-Babul Awal, bab pertama, halaman 22, mengenai fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, tentang keutamaan dari ilmu dan para ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasfa'u, akan diberi syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salah satu, ada 3 golongan, al-anbiya'u, para nabi, summal ulama'u, kemudian para ulama, summa syuhada'u, kemudian para syuhada. Jadi yang memberi syafaat pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan yang ketiga para syuhada. Ketika hari kiamat, semua manusia kebingungan mencari pertolongan. Semua manusia berbondong-bondong mencari syafaat. Tetapi Allah memberi izin kepada 3 golongan ini, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada untuk memberikan pertolongan kepada umat. Karena mereka-mereka inilah yang semasa hidupnya menghidupkan ilmu dengan mengajarkan ilmu, menjaga ajaran agama, serta membimbing umat pada kebaikan. Selanjutnya, waruya, dan telah diriwayatkan, annal ulama'a, bahwa para ulama, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala manabira min nurin, berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi sesungguhnya para ulama ini pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di padang mahsyar, semua manusia akan diselimuti rasa ketakutan karena akan ditimbang amal perbuatannya selama di dunia. Tapi dari tampak kejauhan terlihat cahaya yang sangat terang benderang. Siapakah itu? Itulah para ulama yang berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Allah sangat memuliakan para ulama karena mereka berjasa di dunia. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga ditinggikan dan ditempatkan di atas mimbar-mimbar bercahaya dan disaksikan oleh semua manusia. Selanjutnya, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, berkata, man ahabbal ilma, barang siapa yang mencintai ilmu, wal ulama'a, dan para ulama, lam tuktab, maka tidak dituliskan alaihi kepadanya, khoti'atuhu, dosa-dosanya, ayyama hayatihi, selama hidupnya. Masya Allah, dengan mencintai ilmu, Allah itu bisa hapus dosa-dosa kita. Barang siapa yang hatinya terpaut dengan ilmu, maka akan dijaga langkah-langkahnya, dan barang siapa yang mencintai para ulama, maka hidupnya akan penuh keberkahan dan rahmat. Jadi dengan kita mencintai pada kebaikan akan mendatangkan cahaya pada diri kita dan pada kehidupan kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang mencintai ilmu. Kemudian qala, berkata, ruwiya, dan telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, man, barang siapa sholat khalfa alimin, sholat di belakang orang alim, faka'annama sholat khalfa nabiyin, maka seolah-olah sholat di belakang nabi. Faman, maka siapa sholat khalfa nabiyin, sholat di belakang nabi, faqad ghufira lahu, sesungguhnya dia telah diampuni.
bayangkan kita berada di saf sholat, ketika takbir di hadapan kita itu imamnya bukan orang biasa, yaitu para ulama, para paham agama. Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu sholat di belakang orang alim, maka seolah-olah kamu sedang sholat bersamaku. Ketika kamu sholat di belakang Nabi, maka telah diampuni. Jadi Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, terutama kepada orang alim, tetapi dengan niat hati yang tulus dan ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini bukan tentang keberadaan saf sholat, tapi tentang bagaimana kita beribadah bersama orang alim, di mana para ulama ini adalah pewaris Nabi. Selanjutnya, wafil hadisi, dan telah diriwayatkan dalam suatu hadis Abi Dzar rahimahumullah, ana khudura majlisi dzikrin, bahwa hadirnya di suatu majelis ilmu afdalu minas sholati alfi raqatin, itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazati, dan menyaksikan 1000 jenazah, wa iyadati, dan ibadah alfi maridin, 1000 orang sakit. Jadi walaupun ibadah sholat itu pahalanya sangat besar, tetapi ketika kita duduk mendengarkan ilmu dalam suatu majelis, di sekolah maupun di kampus itu, manfaatnya lebih besar, karena ilmu itu membimbing ibadah kita menjadi benar dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 1 jam berada di suatu majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu itu bisa mengalahkan 1000 rakaat sholat tanpa ilmu. Jadi jangan pernah jauhi dari majelis ilmu, jangan biarkan hati kita kering karena jauh dari ilmu. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan duduk di majelis para ulama, sehingga diberi syafaat oleh mereka kelak di hari akhir. Mungkin sekian pembacaan kitab dan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.